Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ketegangan di Timur Tengah kembali mencuat setelah muncul laporan bahwa Iran tengah mempersiapkan serangan balasan terhadap Israel, rival utamanya. Diketahui bahwa Iran telah menyiapkan sejumlah rudal balistik yang ditargetkan untuk menghantam lokasi-lokasi strategis. Selain itu, informasi lain menyebutkan bahwa Iran telah memperkuat sistem pertahanannya dengan memasang pintu tahan ledakan di bunker bawah tanah yang digunakan untuk menyimpan rudal-rudal canggih tersebut. Situasi ini memunculkan pertanyaan penting. Apakah konflik ini telah berkembang dari sekadar perseteruan antara Israel dan kelompok militan menjadi ancaman perang langsung antara dua negara besar, Israel dan Iran? Langkah Iran ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ketegangan memuncak setelah terjadinya pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh, tokoh penting Hamas yang diduga kuat dilakukan oleh agen intelijen Israel di wilayah lain. Selain itu, kematian Hasan Nasrallah, pemimpin utama salah satu kelompok proksi Iran, turut memperburuk situasi. Meski demikian, Iran sempat mencoba menahan diri dengan mengupayakan dialog untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata permanen. Sayangnya, hingga kini upaya diplomasi tersebut belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Sebaliknya, kehadiran kapal induk milik Amerika Serikat yang semakin mendekati kawasan Iran justru memperburuk ketegangan, seolah memaksa Iran untuk mempertimbangkan langkah drastis berupa ancaman serangan besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika ditelusuri pola serangan Iran di masa lalu, strategi mereka seringkali menggabungkan serangan rudal balistik dengan penggunaan drone tempur untuk menghantam Israel. Pendekatan ini terbukti efektif, menyebabkan kerusakan signifikan pada berbagai lokasi strategis yang menjadi sasaran. Salah satu kunci keberhasilan strategi ini adalah rudal balistik terbaru Iran, Fatah II, yang dirancang khusus untuk menembus sistem pertahanan Israel. Dengan jangkauan hingga 1.500 km, rudal Fatah II menjadi senjata andalan yang mampu mencapai wilayah Israel dengan mudah. Kemampuan rudal ini tidak hanya terletak pada daya jangkaunya yang luar biasa, tetapi juga pada keunggulan teknologinya dalam mengelabui sistem pertahanan udara Israel. Dengan kecepatan hipersonik mencapai Mach 5, setara dengan sekitar 6.100 km per jam, rudal ini hampir mustahil untuk dicegat. Teknologi mutakhir ini memberikan kepercayaan diri bagi Teheran untuk meluncurkan serangan tanpa khawatir rudal mereka dihentikan oleh sistem pertahanan paling canggih sekalipun. Pertanyaannya, seberapa besar kemungkinan serangan ini terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap kawasan? Menurut laporan media Iran, serangan kali ini diperkirakan memiliki skala 2 hingga 3 kali lipat lebih besar dibandingkan serangan-serangan sebelumnya. Untuk memahami ancaman ini, kita dapat meninjau kembali rekam jejak serangan Iran, khususnya pada tahun 2024. Pada pertengahan April tahun 2024, Iran bersama kelompok proksinya melancarkan 2 gelombang serangan udara terhadap Israel. Serangan tersebut melibatkan sekitar 300 drone kamikaze yang dikombinasikan dengan rudal balistik, menargetkan berbagai lokasi strategis di Israel. Salah satu dampak signifikan dari serangan ini adalah kerusakan besar di pangkalan Angkatan Udara Nevatim. Selain menghancurkan infrastruktur penting, serangan tersebut juga mengakibatkan sejumlah personel militer Israel terluka. Namun, apa yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2024 membuat serangan April terlihat kecil jika dibandingkan. Berbeda dengan serangan pada bulan April, operasi yang dilancarkan Iran pada 1 Oktober melibatkan jumlah amunisi yang lebih sedikit, tetapi dampaknya jauh lebih menghancurkan. Dalam operasi tersebut, Iran dilaporkan meluncurkan sekitar 200 rudal balistik yang diarahkan ke berbagai target strategis di wilayah Israel, menghasilkan kerusakan yang lebih parah dan memperburuk ketegangan di kawasan. Rudal-rudal tersebut mencapai langit Tel Aviv dan Yerusalem dalam waktu kurang dari 15 menit, menciptakan kerusakan besar meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan serangan sebelumnya. Berdasarkan berbagai laporan, rudal-rudal ini berhasil menghantam area strategis, termasuk wilayah di sekitar pangkalan udara Nevatim di Gurun Negev serta markas besar Mossad yang terletak di dekat Tel Aviv. Selain itu, juru bicara pasukan pertahanan Israel IDF mengonfirmasi bahwa beberapa pangkalan udara mereka mengalami kerusakan signifikan akibat serangan ini. Dari pihak Iran, laporan menyebutkan bahwa sebagian besar rudal mereka berhasil mencapai sasaran, termasuk pangkalan udara Nevatim, Hazerim, dan Talnov, serta sejumlah tan yang berada di Nezarin. Dampak serangan ini tidak berhenti pada target militer saja.
Israel juga melaporkan bahwa ledakan rudal balistik Iran menyebabkan kerusakan pada ratusan rumah dan kendaraan di berbagai wilayah. Bahkan, laporan pemerintah menyebutkan bahwa serangan tersebut menciptakan kehancuran besar dengan risiko yang tidak dapat diabaikan. Selain kerusakan material, serangan ini juga menyebabkan banyak korban jiwa, meskipun jumlah pastinya belum dirilis. Jika serangan besar pada bulan Oktober dijadikan sebagai acuan, maka skala kehancuran yang mungkin terjadi dalam serangan mendatang berpotensi jauh lebih dahsyat. Iran telah mengklaim bahwa serangan berikutnya akan memiliki skala 2 hingga 3 kali lebih besar dibandingkan serangan sebelumnya. Ini berarti Israel dapat dihantam oleh 400 hingga 600 rudal balistik sekaligus. Jika hal ini terjadi, konsekuensinya akan sangat besar bagi sejarah konflik Israel-Iran. Dengan hanya 200 rudal balistik, Iran telah berhasil menciptakan kerusakan yang signifikan. Sulit membayangkan dampaknya jika jumlah rudal tersebut meningkat hingga 3 kali lipat. Serangan semacam itu tidak hanya akan mengubah peta konflik di kawasan, tetapi juga dapat menjadi salah satu peristiwa paling suram dalam sejarah perseteruan antara kedua negara ini. Dampak dari serangan tersebut sulit untuk dibayangkan sepenuhnya. Bangunan-bangunan di Israel berpotensi hancur lebur, menyerupai kehancuran yang saat ini terlihat di Gaza, dengan korban jiwa dalam jumlah besar yang tak terhindarkan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa ibu kota Tel Aviv dapat berubah menjadi lautan api akibat ratusan rudal balistik yang menghujani kota tersebut. Mengingat ancaman yang telah disampaikan oleh Iran, wajar jika Israel mulai merasa khawatir. Namun, Israel tampaknya tetap mengandalkan sistem pertahanan udara David Sling sebagai perlindungan utama untuk menghadapi ancaman rudal balistik. Sayangnya, data menunjukkan bahwa sebagian rudal Fatah yang diluncurkan Iran berhasil menembus perlindungan sistem tersebut. David Sling sendiri hanya mampu mencegat sekitar 100 rudal sebelum membutuhkan waktu untuk mengisi ulang amunisi pencegatnya. Dengan asumsi bahwa Iran meluncurkan 500 rudal balistik sekaligus, maka setidaknya 400 rudal akan lolos dari pencegatan dan menghantam target mereka. Pada titik ini, Israel mungkin akan menyadari bahwa serangan Iran bukanlah sesuatu yang mudah dihentikan. Lalu, bagaimana dengan Iron Dome? Sistem pertahanan udara ini, meskipun terkenal efektif, sebenarnya tidak dirancang untuk menghadapi rudal balistik. Iron Dome lebih berfungsi untuk mencegat rudal jarak pendek hingga menengah, drone, serta proyektil kecil hingga sedang. Dengan keterbatasan tersebut, Iron Dome tidak akan mampu menghentikan rudal balistik Iran yang dirancang untuk menghancurkan target di Israel secara sistematis. Pertanyaan besar pun muncul, bagaimana mungkin Iran mampu memproduksi rudal balistik dalam jumlah sebesar itu, terutama mengingat biaya rata-rata pembuatan satu rudal balistik dapat mencapai puluhan juta dolar? Apalagi, Iran saat ini masih berada di bawah sanksi internasional yang ketat, yang membatasi kemampuan mereka untuk berdagang secara bebas di pasar global. Dari mana sebenarnya Iran memperoleh dana untuk merancang, memproduksi, dan meluncurkan rudal-rudal tersebut? Berdasarkan data dari World Population Review, Iran tercatat sebagai salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, dengan total cadangan mencapai 208 miliar barel. Hal ini menempatkan Iran pada posisi ketiga dalam daftar negara dengan cadangan minyak terbesar secara global. Jika merujuk pada harga minyak mentah saat ini, yang mencapai 74,25 dolar Amerika Serikat per barel. Akuntansi pendapatan dari sektor ini tentu dapat memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Iran. Namun, ada aspek penting yang tidak boleh diabaikan, sanksi internasional. Sanksi-sanksi tersebut secara ketat membatasi kemampuan Iran untuk berdagang secara bebas di pasar internasional. Meski demikian, hal ini tidak berarti bahwa Iran sepenuhnya tidak dapat menjual hasil minyaknya. Berdasarkan laporan, Iran telah memanfaatkan hubungan diplomatiknya dengan Rusia untuk mengatasi hambatan perdagangan ini. Minyak mentah Iran dijual melalui Rusia, yang kemudian menawarkannya kepada negara-negara mitra. Dengan strategi ini, Iran tetap dapat menghasilkan pendapatan dari sektor minyak meskipun berada di bawah tekanan sanksi internasional yang ketat.